Natal itu cuma satu. Bersyukur bahwa Yesus telah datang ke dunia dan mati bagi kita dan menebus dosa kita. Tapi karena konteksnya Natal, kita fokus pada lahirnya. Tapi sebetulnya gak bisa cuma ngomongin lahir. Dia lahir, hidup, mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Dan jangan lupa, dia akan datang kali kedua nanti. Dan kita yang percaya kepada dia, ini janji Tuhan. Kita akan memerintah bersama dengan dia. Santai tapi serius, amin. Sekarang ambil nafas sebentar. Lepas. Bilang, kok kamu wangi sekali ya? Bilang. Dan juga bilang sama sebelahmu gini, aku suka duduk di sebelah kamu, bilang gitu. Haleluya. Terima kasih ya Jemaat Petrus ya yang memberikan kesempatan bagi kami melayani di sini ya. Kami Jakarta Rock Center ya. Dan saya datang gak sendirian, saya datang bersama teman-teman dari Rockman. Bisa bangkit berdiri, silakan duduk. Nah ini namanya Rockman saudara ya. Apa sih Rockman? Rockman adalah sebuah kegerakan pria, supaya kita menjadi pria yang sesungguhnya, yang seperti Yesus. Alright, tema Natal di hari ini, ketika saya bergumul dan berdoa, temanya sama-sama bilang 1, 2, 3 ya. Apa itu artinya? Hadiah, kado. Saya percaya setiap kita suka kado, betul? Tapi saya punya pengalaman buruk loh. Ya lagi SMP itu saya terima kado, ternyata kado yang saya harapkan bungkusnya bagus. Tapi waktu dibuka ternyata kaset bekas. Itu ada tanda tangan, dia lupa. Di sampulnya itu ada tanda tangan, lupa. Sedih sekali saya. Ya, habis itu saya musuhan sedikit sama teman saya, terus berdamai lagi ya. Nah, jadi kado itu memang sebetulnya harusnya membuat kita bahagia, betul ya? Pernah terima kado tiba-tiba kita buka, ya cuman coklat, betul? Tapi hari ini kita mau belajar. Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Saya diberkati semua kesaksian tadi, termasuk kesaksian worship leader kita, luar biasa ya. Dapat kado juga dari Tuhan ya. 20 tahun jadi 9 tahun ya, dahsyat. Dan saya percaya kado itu berlaku juga buat kita semua, amin. Tetap berharap, tetap percaya sama Tuhan, amin. Saya suka kata-kata terakhirnya dari beliau. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Tapi saya mau beritahu, pintu keluarnya cuma satu, Tuhan Yesus. Sebab dia cuma satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan. Amin. Nah, kita kalau terima kado kan happy. Ya mobil lah, apalah, handphone lah. Tapi saya beritahu, tadi ada yang kesaksian pertama ini teman kita bilang, saya ada tangkap kata-kata yang simple. Saya bulan ini dapat kado terindah. Katakan kado terindah. Nah saya buat statement, kado terindah kita cuma satu nama, namanya Yesus. Kado terhebat, kado terbesar, kado terluar biasa yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Ya, karena semua yang kita terima di dunia ini sifatnya fana, sementara. Tapi Yesus itu tidak kekal selama-lamanya. Amin. Dahsyat. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, slide berikutnya kita buka kadonya pelan-pelan. Tolong dibaca dengan suara yang berser sama-sama. Rockman, ayo. Bukan, dibacanya secara keras. 1, 2, 3 ya, ayo. Semua yang di ruangan ini jago-jago firman. Saya gak usah jelasin lebih lanjut, betul? Ini adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, betul? Di sumur, betul? Nah kita gak bahas lagi ceritanya. Tapi di situ Yesus bilang, saya yang warna merah itu yang paling penting. Tetapi jika engkau tahu karunia Allah, katakan karunia Allah. Dalam bahasa aslinya dari kata dorea, yang artinya gini, mengandung 3 hal. Satu adalah persembahan, katakan persembahan. Yang kedua adalah pemberian atau kado. Tapi yang paling keren 3, pengorbanan. Tahukah teman-teman di sini, waktu Bapa di surga mempersembahkan, memberikan, mengorbankan anak yang tunggal, itu bukan hal yang mudah. Jangan kita pikir cuma mudah-mudah saja, gampang-gampang saja. Enggak loh. Dia harus memberikan, mempersembahkan sebagai korban tebusan bagi kita. Makanya karunia Allah itu gak bisa di kata-kata ya, gak bisa dibayangkan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya speechless.
Pernah dapat hadiah yang bikin kita speechless? Diam aja udah bengong. Cuma bisa bersyukur dan berterima kasih. Betul Bu? Berterima kasih ya. Saya dengar juga teman saya ini ya, sama juga kisahnya tapi nggak usah diceritain di sini ya. 17 jadi 9, 20 jadi 7 ya tadi. 9 ya. Oh terbalik, 17 jadi 9, 20 jadi 9 ya. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tadi ada perkataan dari kesaksian beliau yang ingat dia bilang, berserah dan berharap. Tapi juga berubah, betul? Sampai dia berubah dan mengalami transformasi. Tuhan bilang udah cukup waktunya, keluar dia. Kok kayak kurang yakin gitu ya? Pada betah di sini ya? Alright? Ya saya dengar tadi Pak Budi juga saya happy ya. Sudah mau keluar, puji Tuhan. Alright, ayat berikutnya. Ayat-ayat yang hari ini ayat yang sudah kita sering hafal, kok jago-jago semua. Coba slide saya yang ketiga. Ayo dong, harusnya udah hafal nih ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan buat Tuhan dulu ayat ini. Ini maksudnya jelas banget, Allah mengasihi dunia ini, tapi juga Allah kita Allah yang personal. Dia mengasihi setiap kita yang duduk di sini. Gak usah nilai kekurangan kita. Dia lihat kita apa adanya. Karena dia sudah ciptakan kita serupa dengan gambar dan rupanya. Amin. Makanya dibilang karena begitu besar. Jadi motivasi Allah gak pernah berubah. Selalu mengasihi kita dalam segala keadaan kita. Dan bukti kasih Allah gak cuman omdo, gak cuman omon-omon Allah. Amin. Allah karuniakan, berikan Yesus anaknya. Perhatikan kata tunggal, cuma satu loh. Dan itu keluar dari Tritunggal, dari satu kepribadian yang jadi satu. Dia harus meninggalkan, turun ke dunia, supaya setiap orang yang percaya padanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Kalau ada yang bilang ada jalan lain, enggak ada jalan lain. Cuma satu-satu jalan, cuma satu-satu kebenaran, satu-satu kehidupan. Kita bisa sampai kepada Bapa, Yesus namanya. Dan kita bersyukur kita ada bilangan orang-orang di sini yang percaya kepada Yesus. Amin. Terus berharap, terus percaya, jangan berhenti saudara. Amin. Nah ayat berikutnya. Nah ini katanya dari kata karis tadi. Karis itu artinya pemberian yang diberikan dengan cuma-cuma. Katakan cuma-cuma. Gratis. Kita nerimanya tapi ada yang bayar. Kalau kita ditraktir makan, kita memang gratis. Nggak keluarin dompet, nggak keluarin duit. Tapi kan yang traktir bayar, jangan lupa. Jadi kasih Tuhan itu bukan murahan. Pemberian Tuhan itu bukan, walaupun cuma-cuma bukan berarti enteng gitu dianggapnya. Karena dia harus mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Itulah Yesus yang luar biasa. Kenapa saya melayani dia sampai hari ini? Karena itulah saya nggak bisa pergi dari kasihnya, nggak bisa menjauh dari kasihnya. Amin, amin. Ya, luar biasa kasihnya. Ya, nah itu di perjanjian baru. Ternyata di perjanjian lama ada satu ayat yang sangat luar biasa, sangat hidup. Dari Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir. Ini bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya. Telah lahir untuk kita, katakan untuk kita. Mari kita bikin lagi lebih spesifik. Taruh tanganmu di dada, bilang untuk saya. Bilang lagi Yesus lahir. Lagi Yesus lahir. Untuk saya. Bilang sebelahnya, untuk lu juga tahu. Ya, makanya tadi lagunya bagus ya. Dia lahir untuk kita. Ya kan betul ya? Itu betul banget, itu lagu profetik, itu bener banget itu udah. Makanya tiap nyanyi lagu itu saya bersuka cita. Karena betul-betul dia lahir. Dan dia bukan cuma sekedar lahir di kandang. Dia lahir di dalam hatimu. One by one. Itu yang disebut lahir baru. Jangan bangga beragama Kristen, tapi kita harus lahir baru. Bertobat, dibaptis, bahkan dibaptis dengan air dan roh. Katakan amin. Jangan puas cuma berjemaat dari tahun ke tahun, hari ke hari, minggu ke minggu. Enggak bisa. Kita harus mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya ada seorang ahli agama namanya Nikodemus. Kepala loh, malam-malam dia datang bilang, Tuhan,
Bagaimana caranya nih supaya hidupku bisa masuk ke kekekalan gitu ya, kurang lebih kerajaan Allah. Tuhan bilang kamu harus lahir dari air dan roh. Dia bilang pakai logika dia, Tuhan masa saya masuk lagi ke kandungan ibu saya? Gimana caranya sih? Gak masuk akal nih. Tapi Tuhan bilang bukan itu maksudnya. You must be born again. Katakan born again. Lahir baru. Jadi yang di sini ini nggak boleh cuma beragama Kristen. Kamu, kita semua teman-teman harus lahir baru. Amin. Plus ikut kingdom training. Supaya belajar. Rockman. Amin. Oke, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bayangin, lahir untuk kita, diberikan untuk kita. Waduh, kasih karunia Tuhan. Nah, tapi bukan itu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang nih ya. Kalau kita buka kado, terus ada kado lagi, happy gak? Waktu kita terima Tuhan Yesus, dia bukan cuma jadi Tuhan, dia bukan cuma jadi Raja, dia bukan cuma jadi Juru Selamat. Dia jadi penasihat yang ajaib. Dia jadi Allah yang perkasa, yang membela kita, di pihak kita. Dia jadi Bapa yang kekal. Kata Bapa ini penting banget. Mari kita jangan lihat Tuhan seperti orang yang megang pentungan, salah ngomong ketok, salah tindak gampar. Enggak. Dia Bapa. Dan Bapa yang baik. Bahkan sangat rahmat. Dan dia juga adalah Raja damai. Mau damai? Mau tenang? Mau penuh sukacita hidupmu? Kalau Yesus ada di hatimu, Yesus bahkan memerintah di hatimu, ini yang kamu akan ngalamin. Keajaiban, kedahsyatan Tuhan, dan dia jadi Bapa, dan dia juga jadi Raja damai. Amin. Next slide. Dah, respon kita yang terakhir cuman ini, bersyukur. Baca yuk 1, 2, 3 ya, syukur. Kalau saya lagi bicara tentang Yesus, saya udah gak bisa ngomong lagi kadang-kadang. Soalnya dalam bahasa Inggris NKJV dikatakan His unspeakable, katakan unspeakable, free gift. Ada kata free di situ. Yang kedua dari terjemahan International Standard Version dikatakan indescribable, nggak bisa dibayangkan. Pernah pergi ke satu tempat lihat pemandangan, terus kita cuma bengong gini. Gimana pemandangannya menurut lo? Gua nggak bisa ngomong lagi, Bu. Keren banget. Waktu saya lahir anak saya pertama, waktu saya gendong dia pertama kali, itu pemandangan paling indah dalam hidup saya. Amin. Itu indescribable, unspeakable. Natal itu cuma satu, bersyukur bahwa Yesus telah datang ke dunia dan mati bagi kita dan menebus dosa kita. Tapi karena konteksnya Natal, kita fokus pada lahirnya. Tapi sebetulnya gak bisa cuma ngomongin lahir. Dia lahir, hidup, mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Dan jangan lupa, dia akan datang kali kedua nanti. Dan kita yang percaya kepada dia, ini janji Tuhan. Kita akan memerintah bersama dengan dia. Berapa lama? Ya 1000 tahun dulu, tapi nantinya sebetulnya selama Jadi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, jujur gak ada artinya. Asal kau bersama Yesus, amin.